Firman Tuhan sore hari ini terambil dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, mengawali tahun baru. Mazmur 90 ayat yang ke-12 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, dalam satu hari kita punya 24 jam, 1440 menit, 172.800 detik, 1 tahun 365 hari. Itu waktu yang kita punya. Jadi kalau dibilang panjang ya panjang, dibilang pendek ya pendek. Tetapi paling tidak dengan mengetahui jumlah waktu yang ada, kita bisa membagi waktu itu dengan bijaksana. Ya, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus kumpul dengan keluarga, itu semuanya kita atur sedemikian rupa. Ketika Bapak Ibu Saudara mulai belajar mengatur di dalam waktu itu dengan baik, maka saudara akan mendapati keuntungan dari apa yang sudah saudara lakukan. Ya. Tetapi ada sebagian orang yang mencoba menyia-nyiakan waktu yang dia punya. Dia kalau malam begadang, jamnya kerja dibuat tidur, ya kalau boleh saya katakan. Lalu kemudian ketika dia bangun sudah waktunya orang pulang. Jadi waktunya istirahat dia pakai matanya itu melelek begitu ya, tetapi tidak ada aktivitas yang pasti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang orang tidak pernah berpikir, mereka mengabaikan sesuatu yang diberi oleh Tuhan gratis itu senantiasa terabaikan. Tetapi coba ketika saudara menghargai waktu itu dengan baik, bekerja dengan baik, istirahat dengan teratur, maka saudara akan mendapatkan apa yang saudara lakukan itu ada tuaian, ada hasil yang boleh saudara nikmati dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang kita punya sekarang ini itu disebut sebagai tahun Anno Domini atau tahun Tuhan kita, ya. Di mana ini tahun ini juga disebut sebagai tahun Masehi. Artinya tahun yang dimulai dengan Isa Al-Masih, Masehi dari Al-Masih. Itu tahun 1 ketika Kaisar Agustus mengadakan sensus. Dan waktu itu Maria dan Yusuf dia melakukan perjalanan menuju ke Nazaret, ya. Tetapi karena Nazaret waktu itu sudah penuh sehingga akhirnya mereka menuju ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan tahun Anno Domini ini kebalikan dengan tahun BC atau Before Christ, ya. Tahun sebelum Tuhan. Jadi tahun sesudah Tuhan Anno Domini, tahun sebelum Tuhan itu adalah Before Christ. Kita harus ingat satu hal yang menarik, mengapa pembagian tahun ini disebut tahun Before Christ atau tahun-tahun ke-8. Kita harus sadar bahwa 400 tahun setelah Nabi Maleaki, nabi yang terakhir di perjanjian lama, itu ada garis putih yang membatasi antara kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, itu kita harus tahu. Dan di dalam kertas putih itu adalah puncak daripada Allah meninggalkan bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan, mengapa orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka juga berbahasa Yunani? Karena yang pertama Julius Caesar ketika mengembangkan kerajaannya di seluruh dunia sampai di daerah India,
itu dia juga menyebarluaskan bahasa Yunani untuk diterima di daerah-daerah yang dijajah. Nah, setelah Julius Caesar, lalu kemudian dilanjutkan dengan penindasan dari Romawi, ya. Nah, ketika Romawi itu masih dipengaruhi oleh Yunani, sehingga di dalam perbincangan para filsuf Romawi, mereka juga menggunakan bahasa Yunani. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh orang Yahudi sampai dengan sekarang, adanya seorang kaisar Romawi yang bernama Epiphanes. Ya, mengapa Epiphanes ini tidak bisa dilupakan oleh orang Yahudi? Karena dia kaisar Romawi yang pernah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk mempersembahkan babi di dalam bait Allah. Dan kita tahu babi itu adalah suatu binatang yang najis bagi orang Yahudi, dan itu dipersembahkan di dalam bait Allah. Jelas itu menjadi sebuah penghinaan yang luar biasa yang pernah dilakukan oleh Romawi terhadap bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir daripada pemerintahan Romawi di Israel itu yang terakhir itu ketika terjadi pemberontakan, ya, di mana orang-orang Yahudi, orang-orang yang menamakan dirinya golongan Selot, itu mereka angkat senjata dan mereka mengadakan pemberontakan. Dan pada saat itu ketika dikalahkan, akhirnya orang-orang Yahudi dibawa ke Romawi dan sebagian tersebar tercerai-berai di seluruh penjuru dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi dibuang sebanyak 2 kali. Yang pertama mereka dibuang di Babel. Ya, kita harus ingat itu bahwa bangsa Yahudi dibuang di Babel. Lalu mereka kembali ke Israel di bawah kepemimpinan Nehemia. Nah, ketika mereka kembali ke Israel, mereka tidak segera membangun tembok Yerusalem, mereka tidak segera membangun bait Allah, tetapi justru mereka sibuk dengan urusannya sendiri sampai bait Allah itu terbengkelai. Dan pada akhirnya 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Ini satu masa kelam yang tidak pernah dilupakan oleh orang Israel. Ketika 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara kepada mereka. Tuhan meninggalkan mereka sampai penjajahan demi penjajahan mereka alami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun sebelum Tuhan Yesus atau tahun before Christ itu adalah tahun-tahun yang kelam bagi orang Israel. Bagaimana tahun-tahun itu mengapa dikatakan sebagai tahun yang gelap? Karena bangsa Israel ditindas oleh bangsa Yunani, oleh bangsa Romawi, lalu kemudian oleh bangsa Arab dan oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, kita harus tahu bahwa ketika bangsa Israel dijajah, orangnya tidak saja dijajah tetapi agamanya pun juga dijajah, ya. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Nah, di dalam kehidupan dari bangsa Israel, ketika peribadatan mereka, ketika rumah ibadah mereka dirusak, itu menjadi sebuah aib. Itu menjadi sebuah kesedihan yang luar biasa sekali. Dengan kata lain, kalau kita mau lihat awal mula ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, orang Israel dengan Allah itu adalah satu hubungan yang saling bergantung. Mereka tidak dipisahkan. Bagaimana bangsa Israel sangat bergantung kepada Allah untuk boleh menolong, melindungi, dan memelihara dalam kehidupan mereka. Itu sudah di-setel sedemikian rupa oleh Allah sehingga bangsa Israel ini dikatakan oleh firman Allah sebagai biji matanya Allah. Begitu Allah mengasihi,
karena bangsa Israel diambil oleh Allah sendiri. Bayangkan saudara, ketika pertama kali Yakub membawa bangsa Israel ke Mesir di Goshen, itu hanya kurang lebih sekitar 60 orang. Lalu selama 350 tahun mereka di Mesir berjumlah 2 juta orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jumlahnya berlipat-lipat kalau boleh saya katakan. Lalu setelah banyak seperti itu, Tuhan ambil mereka, Tuhan tempatkan mereka di tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, itu adalah sejenak daripada kehidupan daripada bangsa Israel. Ketika kita mau melihat dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, kembali ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, artinya bahwa hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, apakah itu baik ataukah tidak baik, semuanya harus kita pertanggungjawabkan, dan semuanya itu nanti akan dibawa di hari penghakiman daripada Tuhan. Kita harus sadar, ada perhitungan daripada Tuhan ketika kita menikmati yang Tuhan punya. Hari itu bukan punya kita, hari itu adalah miliknya Tuhan, hari itu adalah punyanya Tuhan. Hari itu akan menjadi hari yang terberkati untuk kita kalau Tuhan memberkati. Tetapi hari itu menjadi hari yang terkutuk bagi kita kalau Tuhan tidak melakukan apa-apa. Jadi hari antara hubungan hari dengan orang percaya itu sangat-sangat dipengaruhi oleh campur tangan Tuhan untuk hari itu. Sehingga biarlah setiap hari yang akan kita hadapi, kita selalu mohon pimpinannya Tuhan, kita selalu mohon berkatnya Tuhan untuk menyertai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari itu paling tidak dibagi menjadi 3. Hari yang memberi makna, hari yang dilalui dengan kesia-siaan, hari yang dijalani dalam kegelapan. Ya, hari yang memberi makna adalah hari yang bisa kita lakukan dengan baik. Mulai bangun pagi selama 24 jam, dari malam kembali ke malam, dari pagi kembali kepada pagi. Kita boleh kalau dihitung setiap jam yang ada itu kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Berapa waktu kita boleh pakai untuk diri kita, berapa waktu kita berikan untuk Tuhan. Ya. Jadi kita nggak bisa dalam satu hari itu kita monopoli sendiri dan saudara katakan ini adalah hari saya. Karena kita harus ingat hari itu Tuhan yang punya. Sehingga satu hari itu apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan sudah atur. Tuhan kalau mau berkati ya Tuhan berkati, kalau Tuhan tidak melakukan apa-apa ya tidak terjadi apa-apa. Yang pertama, hari yang memberi makna adalah hari yang kita lakukan dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, contoh seperti kehidupan para rasul-rasul adalah hari-hari yang mereka lalui adalah untuk melayani Tuhan. Hari-hari yang mereka lakukan adalah hari-hari untuk memberitakan Injil. Mungkin saudara bertanya, saya tidak bisa memberitakan Injil. Tetapi lewat pekerjaan saudara, dan dalam pekerjaan saudara itu pasti ada interaksi ya, antara pembeli dan penjual itu ada interaksi. Sisipkan sejenak cerita-cerita Alkitab, tidak usah pakai nama Yesus. Sisipkan cerita-cerita Alkitab itu untuk boleh memberkati orang-orang yang kita beri cerita ya. Itu menjadi hari yang penuh dengan makna. Kemudian hari yang dilalui dengan kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara, hari yang dilalui dengan kesia-siaan ini adalah hari yang dilalui tanpa memberi makna, tanpa tanggung jawab. Kita ingat di dalam Alkitab ada contoh orang kaya yang punya 2 anak, si sulung dan bungsu. Diceritakan bagaimana bungsu itu meminta jatah warisan kepada bapaknya. Nah, ketika bapaknya itu memberikan,
yang dilakukan oleh si bungsu ini, dia meninggalkan bapaknya dan berfoya-foya dengan harta yang bapaknya punya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin karena si bungsu ini jauh dari bapaknya, dia lost control ya. Istilahnya lost doll. Jadi sudah doll, ini lost lagi. Jadi bagaimana bungsu itu hari-harinya dipenuhi dengan pesta pora, dipenuhi dengan kemabukan, di dalam persinahan, di dalam perjudian, banyak hal yang dilakukan oleh si bungsu. Nah, karena dia tidak bekerja, yang dia punya itu lambat laun semakin hari semakin sedikit, semakin hari semakin habis, dan akhirnya habis sama sekali. Dan yang menarik, saat itu si bungsu sedang melihat peternakan babi, dan dia mulai menawarkan diri bekerja di peternakan babi. Nah, ketika dia memberi makan babi, dia dalam hatinya mulai timbul, aduh, enaknya babi di sini gemuk-gemuk, makannya teratur sehari 3 kali. Coba orang-orang yang ada di rumah bapakku, mereka semuanya makan kenyang, tidur enak, karena bapakku memelihara mereka semuanya. Akhirnya si bungsu sadar, dan si bungsu kembali lagi kepada bapak. Artinya hari-hari yang sudah dilalui oleh si bungsu tidak ada hasil. Dia pergi dengan tangan penuh, dia pulang dengan tangan kosong. Dia pergi dengan tangan penuh, dia pulang tidak membawa apa-apa, karena dia melakukan kesia-siaan. Kemudian yang berikut, hari yang dijalani dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, saudara ingat tentang murid Tuhan Yesus yang tidak masuk bilangan daripada murid-murid yang kembali berkumpul untuk boleh menerima kepenuhan Roh Kudus, yaitu Yudas Iskariot. Yudas menjadi salah seorang tokoh yang terkenal. Kalau di Papua itu ada buku penginjilan yang saya baca yang dilakukan oleh Don Richardson sekitar tahun 69 sampai tahun 73 itu kalau tidak salah. Itu ada satu istilah di Papua itu tui auso iman, kalau tidak salah bahasanya itu. Artinya adalah bersahabat dan makanlah. Jadi di sana mereka mempunyai satu hal yang unik. Kalau mereka bisa membuat teman atau orang asing itu berkawan karib dengan mereka dan mereka bunuh, mereka akan dianggap orang yang istimewa. Sehingga pada waktu itu Don Richardson memakai pendekatan tokoh Yudas Iskariot. Jadi rupanya yang ada dalam Yudas Iskariot ini juga menjadi satu hal yang menarik bagi sebagian dari suku-suku pedalaman yang ada di Papua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Yudas ini adalah bendahara. Dia menerima dan mengumpulkan uang dari para dermawan yang mendukung pelayanan Tuhan, dan dia yang membagi mengatur uang itu. Tetapi firman Tuhan menuliskan, ketika Maria Magdalena mempersembahkan minyak narwastu dan mencurahkan minyak itu di kaki Yesus dan menyekanya dengan minyak, Yudas bilang, mengapa dia membuang uang itu dengan sia-sia? Lalu kemudian di sana dituliskan komentarnya, Yudas melakukan hal itu bukan karena mereka akan menggunakan uang itu dengan baik, tetapi seringkali Yudas mengambil uang itu untuk kepentingannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah keberadaan daripada orang-orang yang ada dalam dunia ini. Mereka menggunakan harinya dengan memberi makna, lalu kemudian dengan hal yang sia-sia, lalu kemudian dijalani dalam kegelapan. Yang berikut kita mau buka dalam 1 Petrus 4 ayat yang kelima. 1 Petrus 4 ayat yang kelima.
tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa lari dari hukumannya Tuhan. Kita mungkin bisa lari dari hukumannya manusia, tetapi tidak bisa lari dari hukumannya Tuhan. Karena kita hidup, kita mati, pasti akan dikejar oleh hukum itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menjalani hari-hari yang dilalui, itu bisa memberikan kepada kehidupan kita itu hati yang bijaksana. Ketika kita bisa menjalaninya dengan baik, maka hari itu akan memberikan kepada kita satu hati yang bijaksana. Sebuah pengalaman, ya, kalau boleh saya katakan, pengalaman yang membuat kita bijaksana. Bijaksana itu tahu mana yang baik, tahu yang buruk, dan dia tidak melakukan yang baik, dan dia melakukan yang baik, tidak melakukan yang buruk. Kita teringat beberapa contoh di dalam firman Tuhan, yaitu pengalaman Raja Daud. Daud dikenal sebagai seorang raja yang luar biasa. Daud mulai dikenal setelah dia mengalahkan Goliat. Daud juga yang pernah bersinah dengan Batseba. Ketika Nabi Nathan menegur Daud, maka Daud merata sampai anak pertama yang dilahirkan oleh Batseba dengan Daud itu mati. Barulah kemudian Daud membebaskan dirinya dari perkabungan. Ulang kali Daud mengalami kehidupannya jatuh di dalam dosa, tetapi Daud segera bangun meminta ampun kepada Tuhan. Nah, ini sebuah tindakan yang luar biasa, dan kita boleh melihat bagaimana Daud menerima ketika segala perbuatannya yang dia lakukan itu dia harus menanggung, ya. Saudara harus ingat, ketika Tuhan izinkan kita menuai apa yang kita tabur di dunia ini, bersyukurlah, karena artinya kita sudah bereskan di dalam dunia ini. Tetapi kita harus sadar, tidak semuanya yang kita lakukan itu bisa kita tuai sekarang, tetapi bisa kita tuai setelah kita menghadap kepada Tuhan. Ketika kita harus menghadap kepada Tuhan dengan berbagai macam hal yang harus kita selesaikan, biarlah kita mau selesaikan. Yang penting kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, contoh yang lain adalah kehidupan Saul. Saul beda sekali dengan Daud. Karena Saul di dalam kehidupannya dia berulang kali berbuat salah. Ketika dia membiarkan hidup Gog Raja Amalek, ketika ditanya oleh Samuel, apa yang kamu bawa? Dia katakan, semuanya ini akan aku persembahkan kepada Tuhan. Samuel berkata, lebih baik menurut daripada membawa kurban persembahan. Nah, ini menjadi satu teguran yang luar biasa di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menganggap enteng apa yang namanya ajaran Tuhan, apa yang namanya didikan Tuhan, sehingga kita bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak. Yang tidak baik jangan sekali-kali kita lakukan, yang baik biarlah terus kita lakukan. Yang tidak memperkenankan hati Tuhan biarlah tidak kita lakukan, yang memperkenankan hati Tuhan biarlah terus kita lakukan. Karena dalam kehidupan Saul, ketika ulang kali Tuhan menegur dia tidak mau bertobat, sampai akhirnya dia mati bunuh diri, ya. Saul itu matinya bunuh diri karena tidak ada orang yang mau membunuh dia, dan dia takut musuhnya yang membunuh itu lebih kejam, sehingga Saul membunuh dirinya sendiri akibat daripada perbuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak pilihan ketika kita mengawali tahun. Apakah kita mau menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ataukah kita menjadi orang yang sekedar percaya, ataukah kita hanya menjadi orang percaya secara lahir tetapi tidak menyentuh di dalam batin? Yang benar,
Ketika kita beribadah kepada Tuhan, orangnya dan batinnya sama-sama menyembah Tuhan. Orangnya dan batinnya sama-sama mempermuliakan Tuhan. Saudara akan lihat ketika kita bersekutu dengan Tuhan, di mana jasmani dan rohani kita ada bersama-sama di dalamnya, maka kita akan melihat upah daripada ibadah itu besar sekali. Ada banyak orang Kristen, dia mengabaikan akan hal ini. Orangnya beribadah, tetapi maaf, perbuatannya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kehidupannya jauh dari proses pembentukan daripada Tuhan. Hidupnya dibuat semaunya sendiri, hidupnya dibuat sesukanya sendiri. Rambu-rambu daripada Tuhan sudah tidak dihiraukan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu adalah bukunya Tuhan. Ya, Dia memberi mana yang boleh, mana yang tidak. Dia memberi batasan yang tidak boleh dikerjakan orang percaya dan yang boleh dikerjakan. Biarlah sekarang kita mau mengawali tahun 2025 dengan melakukan satu kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. Ya, biarlah kita mau dalam hidup ini memperkenankan hati Tuhan. Setiap hari dari bangun tidur kita mau mengawalinya dengan doa. Ketika bangun tidur kita mau bawa hati kita memuji Tuhan. Kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Kita doakan istri kita, kita doakan suami kita doakan keluarga kita doakan anak-anak kita doakan pekerjaan kita. Setiap hari, setiap pagi bangun tidur. Setelah malam kita mau tidur, kita naikkan ucapan syukur atas berkat Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas keluarga kita, atas suami kita, atas istri kita, atas anak-anak kita, dan atas keluarga kita. Bapak Ibu Saudara akan lihat perlahan tapi pasti, kalau hidup ini ada berjalan bersama dengan Tuhan, kalau hidup ini ada bersama-sama dengan Tuhan sepanjang tahun ini, saudara akan melihat kemenangan itu dilimpahkan atas hidup kita. Biarlah sore hari ini kita mau hidup, membawa hidup ini semakin dekat dengan Tuhan, dan kita boleh semakin diberkati dan diberkati semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.